Kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Baik, sahabat Jupata Adep dimanapun kita berada. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan prosesi pembukaan atau pemberkatan sekaligus peresmian gereja Santo Mikael Stasi Kopu 2 Paroki Katedral Kusupan Sanggau. Mari ikut kami terus. Semoga Tuhan memberkati. Selamat datang kami ucapkan kepada Yang Mulia Monsinyur Valentinus Saing CP, Uskup Keuskupan Sanggau, kemudian Bapak Pejabat Bupati Sanggau atau yang mewakili, para asisten dan kepala OPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Bapak Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, para pastor dan suster, ketua KRIM, pemimpin umat, para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti acara peresmian dan pemberkatan Gereja Santo Mikael Stasi Kopu Paroki Hati Kudus Yesus Sanggau. Kita akan menyaksikan pengalungan syal yang pertama kali kami persilakan Yang Mulia Monsinyur Valentinus Saing, Gubernur segala itu undangan gereja di Kopu 2. berikutnya kepada penjabat Bupati Sanggau atau yang pada pagi hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian Kabupaten Sanggau, Bapak Kubin SP. Anggota DPRD Provinsi, apakah ada yang hadir? Anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Selamat baik. Ini gereja kami Kopu 2 itu. Dioknya dapatnya sihnya simbolik. Dapatnya ini dua Allah lomah itu. Agar semua lancar segala. Masyarakat Kopu 2 ini sehat semua. Amin. Ya. Udah. Kami persilakan petugas yang membawa mandau memberikan mandaunya kepada Bapak Uskup untuk melakukan pancong buluh muda. Dulu. Maaf, sebelum pancong buluh muda kita akan menyaksikan injak telur oleh Bapak Uskup. 1, 2, 3. Berikutnya kita akan menyaksikan pancong buluh muda. Bapak Uskup akan didampingi para undangan. Hitung sama-sama ya. 1, Mundur, pastor. 2, 3. Kita berikan tepuk tangan sekali tebasan putus oleh Monsinyur. Berikutnya Bapak Uskup dan rombongan dipersilakan menuju ke depan gereja dan kita semua akan melanjutkannya dengan prosesi peresmian gereja. Masih ada tincong rupanya.
Yang mulia Bapak Uskup, ini adalah kunci gereja Santo Mikael Kopu II. Pembangunan gereja ini kami paroki bersama umat di Kopu II ini mengerjakannya secara swadaya dan pembangunannya sudah selesai dan tidak ada utang piutang kepada pihak manapun, sudah lunas. Jadi kami mohon Bapak Uskup nanti memberkati dan dari pemerintah meresmikan bangunan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya sudah terima kunci dari pastor paroki dan sudah ditegaskan bahwa tidak ada segala utang piutang. Ini murni dari swadaya umat dan bantuan dari pemerintah juga serta pihak-pihak lain. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, baik perorangan, swasta maupun dari pihak pemerintah serta bantuan umat kalian di Kampung Kopu. Dengan ini saya mempersilakan pejabat pemerintah, dalam hal ini kepala daerah atau yang mewakili, untuk meresmikan gereja Santo Mikael di Stasi Kopu II. Bapak Ibu perlu tahu, ingat bahwa perizinan bangunan dan rumah ibadat berada pada pihak pemerintah. Kalau belum ada izin, belum ada peresmian, maka kita belum boleh menggunakannya. Maka dengan ini kepada kepala daerah atau yang mewakili, saya persilakan untuk meresmikan gereja ini. Terima kasih. Kami persilakan kepada penjabat Bupati Sanggau atau yang pagi ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Sanggau untuk melakukan Kedinasan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau mendapat tugas dari Bapak PJ Bupati Sanggau untuk mewakili beliau pada kesempatan hari ini dalam rangka meresmikan Gereja Santo Mikael Stasi Kopu II, Paroki Katedral Sanggau. Izin di depan ada Pak Asisten 2, Pak Paulus Susrin, beliau senior kami, kemudian di sebelahnya Pak Kadis Dinas Sosial, Pak Aloysius, kalau secara keluarga beliau paman, tapi beliau juga senior kami. Kemudian ada Pak Camat. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu semuanya sudah bisa membuktikan cinta Bapak Ibu umat Kopu kepada Tuhan dalam bentuk bangunan gereja. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, kami mewakili Bupati Pak PJ Bupati Sanggau, Pak Suherman SHMH, untuk meresmikan Gereja Santo Mikael Stasi Kopu II, Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Kabupaten Sanggau, secara resmi untuk digunakan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. peresmian ini akan ditandai dengan pemukulan gong. Didampingi oleh Bapak Yang Mulia Bapak Uskup, Pastor Paroki, kemudian Bapak Camat Kabupaten, Bapak Camat Kapuas, Bapak Asisten dan Bapak Kepala Dinas Sosial, kami persilakan untuk mendampingi pada pemukulan gong. Memohon berkat pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita pukul gong sebagai tanda meresmikan gereja ini. 7 kali ya. Oke. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan tirai papan nama gereja. Dipersilakan.
Yang mana mau ditarik? Kita hitung 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan. Sudah terlihat tulisan Gereja Katolik Santo Mikael Stasi Kopu 2 Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Keuskupan Sanggau. Ini nanti gerejanya akan dipergunakan oleh umat di Stasi Kopu 2. Selanjutnya akan dilaksanakan pengguntingan pita oleh pejabat Bupati Sanggau atau yang mewakili, kami persilakan. Baik, terima kasih. Dengan mohon berkat pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya sebagai bentuk kita memulai menggunakan gereja, bangunan gereja kita hari ini. Bentuk cinta kita pada Tuhan, semoga Tuhan juga hadir bersama kita. Apabila dua orang berdoa bersamaku, maka Tuhan akan bersama kita. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah pengguntingan pita dilanjutkan dengan penandatanganan akta. Setelah penandatanganan akta peresmian gereja oleh uskup dan kepala daerah atau pejabat yang mewakili, akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Prasasti ini nantinya akan ditandatangani oleh Bapak Uskup dan seharusnya ditandatangani oleh pejabat Bupati Sanggau. Namun karena pejabat Bupati Sanggau pada hari ini tidak hadir dan diwakili, penandatanganan oleh pejabat Bupati Sanggau akan dilaksanakan kemudian. Ini akta peresmian gereja. Nah, pada tanggal 11 Oktober 2024 telah dilaksanakan pemberkatan Gereja Katolik Santo Mikael, Stasi Kopu 2, dan seterusnya. Pemberkatan ini dihadiri oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Sanggau yang sekaligus meresmikan penggunaan gedung gereja sebagai tanda bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau telah memberikan izin operasional penggunaan bangunan gereja ini. Maka nanti suatu saat tidak ada seorang pun yang bisa menggugat gereja ini, karena dengan peresmian ini, dengan akta ini lengkap nanti dengan tanda tangan, maka gereja ini resmi dapat digunakan, ya Bapak Ibu. Kita tidak usah khawatir, ini akan disimpan di keuskupan. Berikutnya kita akan tanda tangan prasasti. Silakan. Dipersilakan kepada Monsinyur untuk menandatangani prasasti dan pejabat yang mewakili PJ Bupati membubuhkan parab. Kami parab ya. Ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memberkati Gereja Santo Mikael Kopu ini. Nah, saya punya pesan untuk umat di Kopu. Kalian sudah bertahun-tahun bermimpi punya gereja yang bagus. Nah, itu mimpi kalian, lalu kalian mengumpulkan dana dibantu oleh berbagai pihak, baik swasta, perorangan maupun pemerintah.
dikerjakan dengan sangat baik oleh Pastor Yance, karena Pastor Yance ini tukang dari segala tukang. Jadi kerjanya rapi, terukur, luar biasa. Sehingga kalau kita lihat bangunan ini, nilainya kalau seandainya dikontrakkan tuh mungkin 3 kali lipat. Nah, boleh jadi Pak Bongok. Tapi Pastor Yance menggunakan setiap rupiah untuk bangun gereja ini. Nah, apa pesan saya? Tolong gereja ini dipakai untuk sembahyang pada hari Minggu. Jangan gereja ini menjadi gereja janda-janda yang suaminya tidak tahu kalau hari Minggu itu entah kemana. Ah, benar. Ada yang kerja sawit, ada yang berburu, ada yang mancing. Tapi gunakan untuk sembahyang hari Minggu. Bersyukurlah karena 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7 kita sembahyang bersyukur, ya. Nah, lalu jangan sampai juga nanti perawatannya gereja ini menjadi kotor, tidak terawat dan lain sebagainya. Maka tolong juga dijaga kebersihannya. Karena salah satu masalah kita di kampung-kampung adalah kita masih belum bisa hidup bersih. Sampah di mana-mana, itu di mana-mana. Jadi kemudian kampung menjadi jorok, menjadi kotor. Akibatnya kita sering sakit, kata orang yang dah berduit itu. Sehat saja mahal, apalagi sakit. Sehat saja udah mahal, apalagi sakit. Sakit itu jauh lebih mahal karena kita berobat keluar duit. Nah, maka tolong dijaga kebersihan gereja ini, termasuk nanti kampung ini. Nah, itu pesan saya. Semoga gereja ini akan membawa atau menjadi titik awal perubahan untuk masyarakat di Kopo ini. Menjadi lebih maju, sekolah, menjadi lebih kami hanturkan kepadamu. Kendati Tuhan tidak termasuk dalam alam ciptaan langit dan bumi, namun berkenan mempunyai rumah di dunia ini, tempat nama Tuhan selalu diserukan. Kami mohon dengan perantaran Santa Maria Tetap Perawan dan Santo Mikael, Malaikat Agung, pelindung gereja ini, serta semua orang kudus. Berkatilah gedung gereja ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kunjungilah tempat ini dan pandanglah dengan penuh kasih sayang. Bersihkanlah tempat, sama seperti Bapa telah berkenan memenuhi hasrat suci Daud dalam pekerjaan anaknya Salomo. Kini Bapa telah membuat keinginan umat di kampung ini terlaksana juga dalam penyelesaian pekerjaan bangunan gereja ini. Semoga segala kejahatan dienyahkan dari gedung gereja ini. Dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Roh Kudus membimbing putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Sampai ke tujuan di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu.
Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, melalaikan amal karya, gentarkan derita. Utus putramu ke dunia ini, agar dengan kuasa darahnya dia menghimpun seluruh umat manusia yang tercerai-berai oleh karena dosa, dan menjadi gembala serta pintu bagi mereka yang berhimpun dalam satu kawanan. Melalui pintu itulah siapa saja yang masuk akan selamat. Dia akan masuk dan keluar dengan aman dan menemukan padang rumput yang hijau. Maka kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, berkatilah pintu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga umat beriman yang masuk melalui pintu ini boleh menghadap Dikau melalui Yesus Kristus Putramu dan bersatu dengan Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hai pintu gerbang, hendaklah terbuka supaya masuklah Kristus Raja mulia. Siapakah Raja kemuliaan itu? Dialah Tuhan bala tentara, dialah Raja kemuliaan. Bukalah. Bapak menjadi orang pertama yang datang kalau hari Minggu dan ada pastor ke sini untuk buka pintu dan pulang terakhir untuk menutup pintu. Bersedia ke Pak Bungo? Sedia. Baik, silakan diterima. Tolong dibantu oleh beberapa orang untuk semua jendela itu kita buka. Udah itu kalian keluar karena dia belum diberkati. Silakan tolong dibuka semua. Udah itu kalian. Ya Allah Bapa, Tuhan telah menguduskan tempat yang diperuntukkan bagi namamu, yakni gereja Santo Mikael ini. Curahkanlah rahmat Bapa ke atas gereja ini, supaya bantuan belas kasih-Mu dirasakan oleh semua orang yang menyerukan namamu di sini. Semoga gereja ini menjadi rumah doa, di mana orang dapat berdoa dengan mantap dan merasakan kehadiran-Mu di tengah umat-Mu. Maka kami mohon kepada Bapa, semoga umat beriman yang masuk melalui pintu ini dibersihkan, diberkati, dan disucikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon juga berkati